perlu panik, kita bisa mengidentifikasi ini jenis ular apa, ini apa, bahayanya di mana, bagaimana cara mengantisipasinya, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Langkah apa yang harus dilakukan? Tentunya langkah yang harus dilakukan apabila hal seperti ini terjadi. Apabila setelah ini pun kita masih belum pede untuk melakukan penanganan sendiri, nah tentunya adalah telepon hotline Pamwas, karena Pamwas kita itu memiliki pengetahuan juga untuk melakukan evakuasi ular. Nah itu langkah pertama yang harus dilakukan. Apabila ada amit-amit misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, terjadi gigitan atau lain sebagainya, nah itu pun pertama yang harus telepon adalah Pamwas, karena kita sudah berkoordinasi dengan CG. Memang saat ini CG tidak mungkin menyediakan klinik atau apa sebagai rujukan dulu pertolongan pertama untuk kemudian dibawa ke rumah sakit. Jadi yang bisa dilakukan adalah menelpon Pamwas. Pamwas akan berkoordinasi dengan pos keamanan untuk melakukan langkah antisipasi. Apabila perlu dilakukan evakuasi terhadap orang tersebut, itu akan dilakukan oleh tim Pamwas juga dengan fasilitas Citra. Nah itu yang akan dilakukan. Yang harus kita lakukan juga adalah bertanya nanti ke bapak-bapak yang sudah merupakan ahli di sini. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan di level lingkungan gitu Pak ya? Antisipasi apa dan kita yang harus kita lakukan di lingkungan? Apa misalnya pertolongan pertama apa yang harus kita sediakan di sini dan lain sebagainya, sehingga tidak ada keterlambatan penanganan. Misalnya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Nah, jadi kurang lebih ini adalah pembuka dari saya. Bagaimana kita bisa mengetahui ini? Tentunya kalau tidak kenal tidak sayang, ya namanya juga susah juga kita sampai kepada sayang kepada binatang ini, karena mitos-mitos yang kita dengar dan paradigma yang selalu terjadi dalam masyarakat. Tetapi setidaknya kita memiliki pengetahuan yang memadai agar kita bisa melakukan antisipasi yang mengurangi dampak negatif tadi. Mungkin demikian pembukaan dari saya. Dipersilakan langsung kepada Bapak Sub. Bapak Sub dari komunitas sahabat reptil Bekasi. Dipersilakan waktu dan tempatnya, Pak Sub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari sahabat reptil Bekasi. Di sini kami datang berlima. Saya sendiri Usuf Saroni. Saya sebagai ketua. Ada Bapak Uda, ada Boot, Rian, ada Dawai. Nanti teman-teman kami di sini akan coba memberikan pemahaman sedikit tentang ular. Ya, memang sekarang ini memasuki bulan-bulan musim hujan, di mana ular-ular akan keluar untuk mencari tempat-tempat yang lebih nyaman, ya, akan cari tempat yang lebih nyaman, lebih hangat, gitu kan, menghindari dari pemangsanya. Nah, sebenarnya ular ini, ya, saya coba rubah paradigma kita dulu nih ya. Jadi sebenarnya ular ini Bapak Ibu takut terhadap manusia. Ya, ular ini akan menyerang ketika mereka merasa terancam. Kalau tidak diancam atau tidak diganggu, dia akan pergi. Lebih cenderung ular ini akan menghindar ketika ketemu manusia. Terus kenapa di lingkungan kita masih ada? Nah, wajar. Kenapa tadi Bapak bilang, ya, dengan Bapak siapa tadi Pak? Pak Romi bilang, ya kan, kita tidak bisa mengendalikan, ya kan, kita tidak bisa mengendalikan, tapi kita akan coba bersahabat dengan alam, ya kan. Jadi caranya gimana si ular ini tidak masuk ke lingkungan kita? Nah, yang pertama kita harus menutup akses si ular masuk ke lingkungan, ya kan. Ular ini bisa masuk, ya. Tapi yang jelas ular ini adalah habitat, ya, habitatnya dekat sekali dengan manusia. Jadi kita tidak bisa melarang mereka masuk, tapi kita coba mencegah bagaimana caranya si ular ini tidak masuk. Yang pertama, tutup akses si ular masuk ke lingkungan kita. Contohnya biasanya dari pembuangan air, ya kan, ya, itu biasanya. Terus yang kedua, hindari tumpukan-tumpukan barang bekas
yang akan notabene yang akan bersembunyi si tikus. Itu adalah makanan utama si ular. Kodok juga Bu. Nah, di sini masih banyak yang kodok, tikus masih ada. Nah itu kita kurangi dengan cara apa? Kurangi dari tumpukan-tumpukan barang-barang bekas. Kalau memang ada barang-barang bekas yang tidak terpakai, lebih baik dibuang. Ya. Terus biasakan kamper. Kamper ini bukan mengusir si tikus. Maaf, bukan mengusir si ular, tapi mengusir si tikus untuk bersarang. Ya, kamper itu untuk mengusir si tikusnya, bukan si ularnya. Ya, jadi untuk mengusir si tikus kita gunakan kamper karena dia tidak suka seperti itu. Ya, jangan biasakan menjelang pagi atau sore membuka pintu tanpa kita sadari, ya kan? Itu akses utama si ular akan mudah masuk. Ya kan, itu ya, itu aja mungkin untuk cara bagaimana kita mengatasi ular tidak masuk. Lalu hindari pohon-pohon yang menjuntai ke rumah. Nah itu akan menjadi akses si ular-ular pohon untuk masuk ke rumah, mudah sekali. Biasanya ular-ular piton akan ada di para-para atau apa tuh, pelapor, biasanya ada di situ. Ular-ular piton, jenis piton biasanya senang di situ. Kalau untuk jenis kobra biasanya ada di bawah. Nah, konflik kemarin yang terjadi sama ibu siapa Bu? Bu Ella, ya kemarin sempat ada para kelas juga laporan dengan kita. Ada ular masuk ke rumah, katanya udah ketangkap. Itu jenis Colecnatus radiatus. Ya, atau bisa dikatakan ular elangan sapi. Biasanya beda tempat akan beda penyebutan, tapi bahasa ilmiahnya di kita biasanya nyebut Colecnatus radiatus. Itu bahasa ilmiahnya. Nah, ular-ular ini kita, sebagian ular yang ada di sini ini kita boleh dapat di lingkungan Citra Grade. Yang jelas Bapak Ibu, ular ini takut terhadap manusia. Nanti akan kita buktikan. Seandainya Bapak Ibu ketemu ular di jalan atau di rumah, tidak perlu panik. Lakukan beberapa hal. Stop. Ya, stop. S-nya itu silent, diam. Ya, ular tidak akan menyerang ketika kita diam. Dia akan lebih menghindar. Ya, T-nya adalah thinking, berpikir. Ini jenis ular apa, berbisa atau tidak. Nanti kita akan coba buktikan. Ya, ada beberapa ular yang berbahaya atau tidak di lingkungan sini. Ya, terus pokoknya observasi, lihat di sekitar kita. Adakah alat yang bisa bantu untuk menyingkirkan ular, ataukah memang harus kita kabur? Observasi yang kedua, ketika nanti kabur jangan sampai kita lihat di sekitar kita ada lubang, digigit ular enggak, kejeblos ya. Seperti itu ya Bu ya. Terus yang terakhir, prepare, lakukan semua yang tadi kita pikirkan. Itu. Jadi yang jelas, ketika ketemu ular tidak perlu panik, tidak perlu pukul atau tendang. Seperti itu Bu ya. Nah, pertanyaan saya, ya mungkin Bapak Ibu ada punya pertanyaan yang kira-kira terkait dengan ular. Nanti akan coba kita bahas, kita ngobrol bareng aja ya Bu ya, Pak, biar lebih enak. Ayo, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Iya, silakan Pak. Jenis-jenis ular bisa tuh ciri-cirinya apa? Kita kan nggak tahu tuh nama ilmiahnya, atau bentuknya, namanya dan sebagainya. Tapi kan kita tahunya ular. Oke, betul. Ya, jadi di Indonesia ini hampir 400 jenis ular yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan kita bawa beberapa jenis memang ular yang berbahaya di lingkungan kita. Nah, contohnya kebetulan di sini ada ular hijau ekor merah. Nah, ini biasanya di pohon. Alboreal dia ini, dia hidupnya di pohon. Lebih cenderung dekat dengan perairan. Kali ini ular hijau ekor merah. Ya, ular hijau ekor merah. Nah, mungkin Bapak tadi sempat lihat loh, coba dibantu. Nah, ini ular hijau, ya, ini sangat berbahaya sekali. Dia menyerang pembuluh darah. Dia akan
lebih cenderung menyerang pembuluh darah. Nah ini, Kepalanya serem juga ya. iya dia memiliki taring bisa. Itu kepalanya tuh ya, teleskop ya. Iya, kepalanya bersegitiga. Jadi gini Pak, ular itu tidak bisa dilihat dari secara visual ini ular berbisa atau tidak. Dari gerakannya pun tidak bisa. Ya, pewarnaan tidak bisa ditentukan ular itu berbisa atau tidak. Ya kan? Yang jelas kita kenali ularnya. Ya, seperti ini, ular-ular yang berbisa ini masih ada di lingkungan kita, masih ada, sangat dekat. Kecuali yang ini Pak, Ophia pagushana atau king cobra, di lingkungan kita tidak ada. Ya, ini biasanya Sukabumi, Purwakarta masih banyak. Tapi untuk Citra Grand, ya untuk Citra Grand ini nggak ada. Alhamdulillah gitu nggak ada. Nah, tadi ular hijau ekor merah, terus Kolesolasma rogostoma atau ular tanah gibuk, biasa kalau orang Sunda bilang gibuk. Terus daerah Jawa mungkin ular apa Pak? Ular tanah atau ular Banten, ya. Ini sama, jenis bisanya sama, menyerang sel darah, ya. Nah, terus kalau ini masih ada. Terakhir kemarin kita di Wuling ini di Blok J, dekat pinggir kali. Blok J ini bisanya menyerang saraf, bisa 3 kali lipatnya king cobra, Ophia pagushana. Cara penanganannya pun beda dengan yang lain. Ular ini tidak menimbulkan pembengkakan, ya kan? Dia hanya gatal. Ini dia tidak apa namanya, lebih tidak membengkak, terus efeknya dia akan menyerang saraf 30 menit, kita akan merasakan ngantuk yang sangat berat. Nah itu, makanya kita harus tetap bertahan, ya itu. Nah ini sama, ya ini sama, tapi lebih kuat di wulingnya, ya. Lalu kobra Jawa, Bapak Ibu mungkin pernah lihat, ya sering lihat. Ini ular kobra biasanya dia akan lebih cenderung bertahan, menyemburkan bisa, seperti itu. Ini ularnya, ya. Nah, Najas putrati. Nah, jadi untuk ini beberapa jenis ular yang memang berbahaya di lingkungan kita Pak. Itu ya, kebetulan alhamdulillah kita bawa banner sengaja. Tadi kita mau bawa semuanya agak ribet karena memang hari ini kita berbagi tugas dengan teman-teman yang lain untuk memberikan informasi tentang ular. Nah, untuk pewarnaan tadi tidak bisa menentukan ular itu berbahaya atau tidak. Saya minta pucuknya. Nah, ini ular pucuk Pak, Aihetula prasina. Ini ular tidak berbisa. Nah, beda. Ini ular hijau ya. Ular pohon masih arboreal. Ular ini tidak memiliki taring bisa. Ya, dia berbisa lemah, ya, hanya mengefek ke mangsanya aja. Ya, jadi dia tidak akan menimbulkan efek yang berbahaya ketika kena gigit, ya. Nih. Kalau sekilas kita mau lihat bagaimana Pak? Nah, Dengan hijau tadi. coba di bawah. Dari ekornya Pak. Ya, dari ekornya. Secara visual kita akan lihat perbedaannya jauh. Karena satu Ya. hijau stabilo ya. Iya, dia lebih bantu Pak. Ekornya merah, lebih pendek. Ekornya merah. Ya. Ekornya merah. Ini ekornya merah. Ya, ini ekornya merah. Terus dia agak pendek Pak. Nggak sampai lebih daripada 50 cm ular ini. Nah itu. Nah kalau sana palanya lebih lancip. Nah ini hampir membentuk segitiga, ya kan? Itu. Terus ada sisi tunggalnya juga kalau dia biasanya kalau untuk ular-ular yang berbisa itu. Perbedaannya jelas. Ular ini lebih pendek. Terus ada cirinya, ekornya merah.
ketimbang ular pucuk. Nah, Karena saya pernah baca, iya. itu dikasih pelatihan. Karena kalau mengidentifikasi ular yang berbisa itu warnanya yang ngejreng. Lalu Iya. kepalanya kopang. Kepalanya ada segitiga. Iya, segitiga gitu. Iya. Itu gimana Mas? Iya, nggak bisa ditentukan dengan visual secara pewarnaan, Pak. Iya, karena ada juga. Kita ambil misalnya GTP Great Blue Piton itu warnanya hijau, menarik, ya kan? Tapi dia termasuk jenis piton, ya kan? Dia tidak memiliki taring bisa dan tidak berbisa. Itu untuk GTP. Nah, ini pucuk, ya kan? Ini karena ini sedang saya timba ganti warna, ganti kulit. Jadi warnanya ini agak gelap. Iya, agak pudar. Sama. Cuma perbedaannya ini jelas ekornya. Itu. Nah, kalau untuk gerakan biasanya lebih pasif, Pak. Ini ya. Iya, lebih pasif gerakannya karena dia punya senjata untuk membunuh. Seperti itu. Jadi kalau seandainya ular yang agak pasif-pasif, lebih Iya, karena dia akan defend. Dia lebih gerakannya biasanya agak pasif untuk yang berbisa. Itu, Pak. Yang jelas gini aja, Pak. Kita nggak bisa, kalau memang kita tidak mengenali itu jenis berbisa atau tidak, kita cukup telepon sambil pantau ular itu kemana. Seperti itu, Pak. Daripada nanti kita ingin lebih tahu dia pasif atau tidak, seandainya ular itu kabur, itu aman. Tetapi kalau dia berbalik menyerang, risiko kita sendiri yang akan kena. Jadi ular lanang sapi itu menyerang apa ya, biasanya dia lebih cenderung menghindar ketika tidak kita ganggu. Semua ular seperti itu, Bu. Nanti kita akan buktikan benar atau tidak sistem stop itu berpengaruh atau tidak, kita akan buktikan. Ya, jadi gini, ketika ular itu merasa terganggu, merasa terpepet, dia akan menyerang, ya kan? Apalagi kalau kita pegang, ular itu akan lebih cenderung akan menggigit, seperti itu, Pak. Tapi kalau kita diam, dia tidak akan menggigit atau menyerang, dia akan lebih cenderung menghindar. Itu, Pak. Nanti kita akan buktikan. Kita akan buktikan dengan ular kobra, Pak. Nanti, Pak. Ya, mungkin tidak ular yang lain. Kita akan buktikan dengan ular kobra yang notabene Bapak Ibu berpikirnya ular ini berbisa tinggi. Jadi gini, Pak. Ya, kita rubah dulu. Sementara biasanya orang-orang ketika ada korban bit, ya kan, korban gigitan itu biasanya kalau di TV, kita lihat di TV ya, di TV itu biasanya dilakukan yang namanya ikat, tourniquet, ya, tourniquet ikat, terus dilakukan insisi, ya, disobek, buka luka baru, setelah itu disedot, itu di TV, Pak. Tapi yang namanya dunia kedokteran, hasil riset WHO, ya, itu nggak boleh. Ya, itu riset WHO karena dunia kedokteran terus berkembang, ya. Nah, di 2016 itu mulai dikembangkan di Indonesia. Ya, siapa? Kebetulan kita punya perwakilan dari Indonesia, Dr. Tri Maharani. Ya, dia ahli toksin, ya. Itu. Nah, jadi ketika nanti ada korban bit, ya, korban gigitan ular, yang pertama yang kita lakukan adalah tidak boleh panik, ya, tidak boleh panik. Terus golden time-nya 15 menit. Golden time-nya 15 menit kita lakukan imobilisasi. Nah, imobilisasi itu mengurangi pergerakan. Ya kan? Nah, sebelumnya Bapak Ibu perlu tahu bahwa bisa ular itu tidak menyerang sel darah merah. Itu. Yang diserang ular adalah kelenjar getah bening, sel darah putih kita, yang artinya adalah imun, daya tahan tubuh kita. Makanya ketika kita panik, si bisa ular itu akan semakin cepat, ya kan? Semakin kita banyak bergerak, ya kan, si bisa ular itu akan cepat berusaha puplam atau pompa yang ada di jaringan-jaringan tubuh kita. Makanya di situ nanti akan timbul yang namanya nekrosis.
pembusukan. Itu ya Pak ya. Nah, makanya kita diwajibkan adalah melakukan imobilisasi. Kita langsung praktek aja imobilisasinya Pak ya. Nah, seperti ini Pak. Ini kita praktek imob penanganan awal ketika kita digigit ular. Ya. Jadi kenapa kita lakukan imobilisasi seperti ini? Nah, ini namanya imobilisasi ya. Ya kayak orang patah tulang. Kayak orang patah tulang, nah, mengurangi pergerakan. Nah, Bapak Ibu seandainya nanti tidak ada kayu yang bagus, kayu, ya, kayu ini mengurangi pergerakan kita. Nah, ini namanya imobilisasi. Jadi kayak luka patah ya. Iya, kayak orang patah tulang. Ya, kenapa? Ini yang pertama kalau misalnya korbannya ada gelang atau cincin, dibuka dulu. Ini untuk jenis-jenis yang lain ya, selain dari ulang atau oli. Ya, ya. Seperti ini lakukan, tidak boleh kencang. Intinya si korban tidak banyak bergerak. Karena apa? Tadi akan merusak jaringan yang ada, ya, saraf yang ada akan rusak. Nah, seperti ini. Harus pakai dus gitu. Kayu, pokoknya benda yang kaku, yang kaku. Kayu. Iya, kayu itu lebih bagus. Pakai relaknya gitu. Iya, bisa pakai tali. Pakai tali. Iya. Hah? Kain bisa. Intinya untuk mengikat, mengurangi pergerakan si korban. Secara keseluruhan Pak. Iya, untuk misalnya tangan yang kegigit, ini kita akan contohkan tangan, ya, dari ujung sampai ya ketiak, ini tidak boleh bergerak, ya kan? Kenapa? Karena si bisa ularnya nanti tidak menyebar kemana-mana. Ingat, bisa ular bukan menyerang sel darah merah. Kalau memang menyerang sel darah merah, per second detik kita sudah lewat. Kenapa? Tidur dulu. Ya. Oke, seperti ini posisinya. Nah, biasanya kalau tubuh kita mau masuk racun, ya kan, atau benda asing, kita akan merasakan mual atau muntah. Nah, alangkah baiknya si korban ini kita miringkan. Nah, Tunggu sebelumnya ya. Kalau kita digigit, kita kan nggak tahu nih ya ularnya berbisa atau enggak. Kita kalau gigit, itu physically dia langsung apa yang kelihatan bedanya? Iya. Bisa jawab nggak? Yang jelas, kalau ular berbisa biasanya meninggalkan dua titik ini. Karena apa? Si ular berbisa ini memiliki taring, dua taring itu. Atau yang jelas ada dua titik yang beda, lebih mencolok itu. Nah, jadi terus tidak lama kemudian rasanya akan panas atau perih di bagian gigitan. Itu. Nah, seperti ini setelah ini dimiringkan korbannya. Kenapa? Agar ketika nanti muntahnya tidak tertelan lagi, keluar seperti ini. Nah, ya kan, setelah ini sambil dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil, boleh dikasih susu. Susu apa? Susu yang memang proteinnya tinggi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena jelas, ya, racun kita untuk mengeluarkan. Susu beruang. Nah, susu beruang bisa Bu. Kelapa hijau, air kelapa hijau itu lebih bagus lagi. Itu dia akan secara tidak langsung akan keluar. Ya kan, seperti itu. Nah, setelah ini bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit pun kita tidak langsung diberikan serum anti bisa atau sabu. Dua kali 24 jam kita masih bisa bertahan. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit, kita akan diobservasi sampai manakah si bisa ular ini, ataukah masih posisinya fase lokal. Kalau fase lokal, kita tidak diberikan serum anti bisa, kecuali sudah yang namanya sistemik, sudah membahayakan, sudah merusak yang lain, itu baru diberikan. Ya, itu seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi. Ya. Tapi kalau gigitan yang berbisa gimana ya? Nggak ada titiknya. Nah, kalau untuk gigitan yang tidak berbisa biasanya banyak seperti huruf U.
Nah, atau tapal kuda, seperti itu dia. Nah, itu. Iya, biasanya lebih pendarahan gitu kan, seperti itu Pak. Iya, ada lagi Bapak? Pak itu diikatnya nggak kencang-kencang nggak? Iya, jangan terlalu kencang Bu. Terus dikasih itu nggak apa? Tadi nggak usah gitu nggak? Nggak usah, Biarin aja. biarin aja. Cuma kasih kayu sama itu. Iya, bawa ke rumah sakit. Bahannya kaku aja. Ya. Oh yang penting bahannya Pak. Iya. tulang gitu aja ya, Ini penyangga gitu ya. Iya, untuk bagian Iya, golden time-nya 15 menit. Itu bisa. Itu. kalau badan dari itu bisa kalau Lewat dari itu biasanya akan nekrosis. nggak apa-apa. Nekrosis itu membusukkan biasanya hijau, gitu kan, hitam seperti itu. Karena akan ada pergerakan tadi, ya kan? Ya, si kelenjar getah bening ini kan mengalir melalui apa namanya saraf. Nah, itu yang akan merusak saraf tadi. Suplaknya tadi kita akan bergerak. Nah, itu seperti itu. Semoga nggak mati di depan mas. Wah, enggak. Selama kita tadi Pak, ketika kita sudah melakukan imobilisasi 2 kali 24 jam, itu aman. Itu. Imobilisasi ya? Iya, terakhir kemarin Chelsea. Saya dengar katanya misalnya di sini, jadi dia lebih supaya tidak harus memompa. Oh, Gimana tuh? itu berarti masih pola pikirnya si bisa ular itu mengalir melalui sel darah merah. Betul ya? Kalau dulu seperti itu Pak. Nah itu yang saya dapat itu. Iya, itu seperti itu. Karena riset WHO menjelaskan bahwa si bisa ular menyerang kelenjar getah bening. Itu. Ular weling ya, kita penanganannya beda. Awalnya untuk penanganan awalnya beda, tapi tetap kita imobilisasi. Nah, untuk weling ini diwajibkan kita menggunakan perekat, ya. Kenapa? Karena si ular weling ini dia tidak menimbulkan bengkak. Nah, ya kan? Nanti kalau tadi itu fasenya fase lokal, nanti ketika kita dibawa ke rumah sakit terus diobservasi pembengkakannya sampai di mana. Terus, nah, ini seperti ini, ya kan? Kita harus dibeban dulu, nah, karena dia menyerang saraf dan tidak menimbulkan pembengkakan. Yang diserang yang mana nih? Tangan. Tangan, kita ambil tangan atau kaki sama, ya kan? Nah. Malah dikit tuh. Nah jadi gini Pak, Bu, ular itu menyerang, ya kan, nggak ada menyerang kepala, ya kan, biasanya ular itu lebih menyerang organ tubuh yang aktif, tangan atau kaki, seperti itu. Dari yang gitu. Kita bisa gunakan yang lain, sarung atau apapun, ya, yang penting jangan terlalu kencang, itu. Apaan boleh Pak? Boleh, tapi jangan terlalu kencang. Itu. Nah setelah ini baru kita gunakan imok, tetap berpatokan dengan imok seperti itu. Ini untuk jenis ular welang atau weling ya Bu ya, yang notabene dia menyerang saraf seperti itu. Iya. Kalau misalnya kita nggak ada apa namanya, biasanya nggak ada benda-benda yang memang kaku, kita bisa menggunakan baju, tapi ini kurang efektif, ya kan? Kayak seperti ini Pak. Nah, ya kan? Kalau kita bajunya cuma satu mas. Iya, biasanya kalau pakai baju itu lebih gampang. Nah, tangan kita taruh di sini, Oh. ya kan? Yang di sini. Jadi kayak patah gitu ya mas. Iya benar. Tapi ini kurang efektif, ya, kurang efektif. Lebih efektif lagi dengan menggunakan imop ini, seperti itu. Ini memang harus ya apa? Istirahat atau kan Iya. tadi mas biasanya Istirahat, karena- karena kita kalau kalau sudah patah tuh bisa kan Udah bisa. apakah bisa begini Aha, baru dibangun jadi atau dibangun bebas kayak gini. seperti ini. Setelah seperti ini kita boleh bebas. Mau posisi gimana pun seperti itu. Yang jelas ini tidak ada pergerakan. Iya, seperti itu. Ya, karena tadi yang diserang kelenjar getah beningnya, bukan sel darah merah kita. Saya biasanya gini ya di istirahat. Ah, Kalau sudah dibangun gitu saya begini di jadi nggak apa-apa. Yang penting nggak ada pergerakan lagi.
Itu. Yang jelas ini ada pergerakan. Ketika ada pergerakan tadi, ya kan, akan lebih mencepat untuk dikrosisnya, pembusukan tadi. Itu. Nah, seperti ini. Ini untuk jenis yang menyerang saraf, welang atau li. Itu. Ya, ada lagi Pak? Penjelasannya kenapa harus dibalut kalau yang untuk menyerang saraf? Nah, kenapa? Karena tadi dia akan lebih cepat menyebar karena sarafnya, ya kan? Terus dia tidak mengalami pembengkakan, ya kan? Kedua, mengurangi biasanya kan saraf itu terus akan ada gerakan, ya kan? Dari nadi kita tadi itu, nah itu mengurangi gerakan tadi, menekan seperti itu Pak. Itu. Balikin skill pergerakan. Ada lagi? Ayo Bapak, kita akan coba praktek untuk yang silent terus. Nah, biasanya Bapak Ibu masih berpikir nih, ular takut garam atau tidak? Nah, itu biasanya kalau kata orang dulu di fair, ya, terus dia akan menyebutkan bisa. Nah, yang diserang ini biasanya mata. Ya, biasanya yang diserang ini mata. Kenapa? Karena mata kita akan memantulkan cahaya. Nah, itu. Nah, terus ketika nanti kena semburan, mata kita kena semburan, ya itu tidak boleh dikucek Pak, ya Bu, tidak boleh dikucek. Kenapa? Ketika bisa ular masuk ke mata, dia akan mengkristal. Nah, tanpa kita sadari kita kucek nih, ya kan? Secara tidak langsung retina kita akan rusak, ya kan? Karena tadi bisa ular mengkristal. Nah, gimana caranya kalau memang kita kena semburan? Ya, lakukan namanya dibasuh dengan air, dikucuri, air mengalir seperti itu. Kalau memang ular ini tidak takut garam atau ular ini takut garam, dia akan diam di tengah. Kita lihat ular ini akan melintas atau tidak, ya kan? Nah, dia diam karena lihat kanan kiri masih ada pergerakan, ya kan? Itu. Boleh dicoba. Jadi bisa ular ini tidak akan habis, ya kan? Bisa ular ini tidak akan habis. Nah, kita lihat ular ini menghindari, ya kan, melintasi garam. Berarti ular ini tidak takut terhadap garam. Kenapa? Karena sisi ular ini sama dengan kuku kita bahannya, yaitu keratin. Dia tidak akan pengaruh. Nah, tadi yang saya bilang sistem stop. Saya akan diam, ya kan, tidak melakukan gerakan. Tapi sampai ngomong, ular ini ular kobra ya Pak Bu ya, ya, yang notabene ular ini berbisa tinggi. Nah ini, ular akan lebih cenderung menghindar ketika kita diam. Tapi kalau kita ganggu, ya kan, saya akan ganggu ular ini Pak Bu, ya kan, nah lihat, ya kan, dia akan lebih cenderung menyerang, ya kan. Saya coba lagi. Nah, ya kan? Dia akan lebih cenderung menyerang. Tapi kalau kita diam, sekali lagi kita diam, saya diam. Saya diam, dia akan lebih cenderung menghindar. Betul. Tapi kita langsung menghindar nggak masalah Pak Bu. Asal jangan, tadi saya bilang, jangan ganggu dia, ya kan? Nah, lihat. Nah, dia akan lebih cenderung menyerang ketika kita ganggu. Tapi kalau kita diam, dia akan menghindar. Ya kan? Dia akan lebih cenderung menghindar ketika kita diam. Seperti itu ya Pak Bu. Itu. Nah, dia akan menyerang, ya kan? Ya. Nah, ini jenis ular piton, ya. Ini kita dapat di Blok G. Blok G.
Ya, biasanya kalau untuk tangkap ular piton, ya kita harus tahu ukurannya, karena dia bisa melilit kita, ya kan? Karena bahayanya dari ular piton ini adalah belitannya, seperti itu. Nah, untuk tangkapnya tetap awal kita pegang ekor, kita di belakang kepala, ya. Kita selalu ada di belakang kepala si ular, ya kan? Kucing bisa Ya, ini kucing bisa kemakan, Pak. Ya, kita ikut terus cari posisi di belakang kepala. Nah, di belakang kepala. Ya, terus kita bisa minta bantu teman, ya, untuk bantu tangkap kepalanya. Seperti ini, Pak. Nah, kita gunakan sarung. Ini namanya sistem matador. Tutup kepala ular. Ya. Nah, cari kepalanya. Saya itu pegang. Nah, seperti ini, Pak. Ini kalau kita menggunakan sistem matador, ya, pindah. Nah, seperti itu untuk sistem matador. Nah, ini ketika kita tangkap ular, posisi yang aman adalah untuk jenis piton. Yang pertama, kita akan lepas dulu. Nah, ya, hindari jangan sampai leher kita kebelit, Pak. Yang jelas kalau kita kebelit hanya satu kaki. Kenapa? Biar kita bisa berjalan mencari bantuan, ya kan? Terus tangan yang satu itu ada di posisi leher. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk menghindari, ya, kita menjaga leher kita agar tidak kebelit, ya kan? Ini bahaya, ya, karena apa? Jelas tadi belitannya, ya, seperti itu. Nah, ini tadi kita menggunakan sistem, ya, cara bukanya lebih cepat, lebih baik. Nah, itu sistem matador. Tapi kita bisa menggunakan sistem lain, tapi dengan menggunakan kain, masih dengan menggunakan kain, dengan cara menutup kepalanya. Ya. Oh. Iya, seperti ini. Intinya kita tutup kepalanya. Ya, ya. Kita juga bisa dengan tangan kosong, ya. Ini home tahun gratis lagi ya. Iya, itu kalau memang sudah terbiasa, tapi tidak rekom ya Bu ya, dengan cara seperti itu.